Halo semuanya, perkenalkan saya Bima Setiavira, salah satu member Bibutati School dan konten kreator yang berfokuskan seputar ArtNet. Pada konten WTC kali ini, saya akan menjelaskan apa itu ArtNet secara umum. Yuk, mari kita masuk ke intinya. ArtNet merupakan sebuah game mobile gacha dengan sistem permainan tower defense yang membutuhkan pemikiran strategis, pemahaman stage, peran dan skill karakter, serta tidak lupa yang paling utama, kesabaran setinggi langit. Tidak lupa keberuntungan dan top up berlimpah karena ini game gacha ya. Game ini dirilis oleh perusahaan video game asal Tiongkok yaitu Hypergraph pada 10 Mei 2019. Pada kalian yang tidak familiar dengan istilah gacha dan tower defense, nah, gacha adalah suatu mekanisme dalam game di mana pemain dapat mendapatkan karakter, artefak, senjata, dan sejenisnya dengan membelajarkan mata uang dalam game atau uang asli melalui top up. Sementara Tower Defense adalah suatu strategi game di mana pemain melindungi markas mereka dari berbagai gelombang musuh, tipe musuh yang beragam, dan mekanik perform atau stage yang berbeda-beda. Pada sistem gacha dalam ArtNet diimplementasikan melalui perekrutan operator dalam 4 kali kesempatan, bisa lebih dengan mata uang game tentunya, dan spandu hand-hand yang bersifat dinamis dan limited atau terbatas oleh waktu. Mengenai sistem tower defense pada ArtNet, saya akan menampilkan contoh map suatu stage dalam game. Dalam melindungi markas yang berupa kubus biru dari serangan musuh yang muncul di kubus merah, pemain ArtNet dapat menggunakan berbagai operator dengan kelas dan peran unik masing-masing seperti yang bisa kalian lihat di bawah ini. Ada 8 kelas utama dalam ArtNet, yaitu Vanguard, Guard, Defender, Medic, dan Specialist. Kalian pasti bertanya-tanya, kok cuma 5 kelas aja? 3 lainnya kemana dong? Sabar dulu, saya menjelaskan kelas operator yang ada di dalam contoh tadi. Ketiga kelas operator lainnya itu adalah Sniper, Caster, dan Supporter, di mana masing-masing memiliki subkelas yang akan saya jelaskan di konten mendatang. Layaknya game mobile gacha lainnya, di mana para pemain dikenal dengan Admiral di Azur Lane, Commander di Girls Online, dan Sensei di Blue Archive, di dalam ArtNet, para pemain dikenal dengan sebutan Dokter atau Dokta. Setelah penjelasan tadi, mari kita masuk ke dalam cerita atau lore ArtNet. Dalam cerita ArtNet, pemain disuguhi dengan alur cerita bersetting di dunia fiksi distopia bernama Terra. Tentunya dengan genre dunia distopia fiksi, akan ada suatu bencana yang tengah melanda Terra, yaitu katastrofi. Gejala katastrofi terus-menerus melanda daratan Terra hingga memaksa penghuninya untuk tinggal dalam kota bergerak seperti pada novel dan film yang berjudul sama, yaitu Mortal Engines, daripada menetap dan menunggu ajal mereka untuk datang. Sisa dari katastrofi ini meninggalkan senyawa kristal gelap bernama Originium, yang dapat memberikan kekuatan bagi pengguna katalis seperti sihir, yaitu Originium Arts. Namun pengguna Originium Arts ini dapat terjangkit oleh penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yaitu Orifati, yang menjadi pandemi di Terra. Orang yang terjangkit Orifati dilabeli sebagai infected dan menerima penindasan berat di seluruh penjuru Terra. Dari sudut pandang sang dokter, para pemain memiliki tanggung jawab untuk memimpin sebuah organisasi medis internasional non-pemerintah bernama Rhodes Island, yang beranggotakan para infected dan non-infected dari beragam latar belakang dan kemampuan, bertujuan untuk membantu menyembuhkan Orifati dan membantu semua orang yang membutuhkan pertolongan. Seperti kebanyakan kota bergerak lainnya, markas Rhodes Island merupakan sebuah markas raksasa berjalan yang berfungsi sebagai markas semi permanen dan transportasi para anggota Rhodes Island untuk menghindari jalur katastrofi. Di dalam Rhodes Island, memiliki fitur pembuatan markas yang dapat pemain atur, misalkan untuk meningkatkan status tempur operator, membuat item dan chip operator di workshop,
mengkustomisasi markas sesuai kebutuhan kalian, dan sebagainya. Setelah penjelasan alur cerita Arknights The Road Silent, saya ingin membahas tentang sistem banner atau spanduk. Sistem banner di Arknights mengikuti jadwal banner dari server CN atau Cina, lalu diikuti oleh server global. Keunikan dari banner ini adalah adanya kolaborasi dengan game lain seperti banner Originium Dust yang berkolaborasi dengan game Rainbow Six Siege dari Ubisoft dan banner A Flurry to the Flame sebagai kolaborasi dengan game Monster Hunter dari Capcom. Pada banner bulan ini adalah banner rerun Dorothy's Vision yang pernah diadakan Maret tahun lalu. Ya, sekiranya itu konten baru WTC pertemakan Arknights yang saya bawakan. Saya berterima kasih kepada James Benedal Skyder dan Adi Rockshow untuk memberikan saya kesempatan dalam membuat konten ini di mana saya memiliki ketertarikan pada game Arknights. Tidak lupa juga teman-teman dari grup Arknights Indonesia Cabang Malang yang telah memberikan feedback dan material dalam konten Arknights ini. Saya juga sebelumnya meminta maaf apabila banyak salah karena ini adalah konten pertama saya di WTC. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe WTC ya. Saya Bima Setiavira, saya akan bertemu kalian lagi di konten Arknights berikutnya. Sampai jumpa.